Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Makki dan Madani. Pada dasarnya kata Makki dan Madani adalah kata yang dinisbatkan kepada kota Mekah dan Al-Madinah. Kata Mekah dan Madinah ini kemudian mendapatkan ya nisbah sehingga menjadi kata Makki dan Madani. Sehingga nisbahnya adalah kalau Makki dinisbahkan kepada Mekah, berarti kepunyaan Mekah yang bersifat Mekah dan lain sebagainya. Dan yang Madani berarti bersifat Madinah atau kepunyaannya Madinah. Nah, kalau secara bahasa kurang lebih seperti itu. Tapi kalau konteksnya dalam penafsiran ayat, konteksnya dalam penafsiran surat, ini punya arti dan makna tersendiri. Apa saja maknanya? Mari kita simak bersama. Yang pertama ada makna secara zaman. Ulama-ulama Ahlul Quran memaknai Makki dan Madani ini kalau dari zamannya dilihat dari hijrahnya Nabi. Jadi yang menjadi patokannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, ketika ayat itu turun sebelum Rasulullah hijrah, maka ayat tersebut dianggap sebagai ayat Makki ya, atau Makki. Kemudian kalau ayat tersebut diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah, maka ayatnya disebut sebagai ayat Madaniyah. Kalau definisinya, annal makkiyah ma nuzila qabla al-hijrah wal madani ma nuzila ba'da hadhil hijrah. Jadi yang diturunkan setelah hijrah dan yang sebelum hijrah. Itu yang sebelum namanya Makkiyah, yang setelah namanya Madaniyah. Nah, kemudian ulama lain juga punya pendapat lain yang kemudian disebut sebagai definisi cara makan. Maksudnya adalah definisi yang diberikan secara tempatnya. Nah, kalau yang secara tempatnya didefinisikan sebagai annal makkiyah ma nuzila bi Makkah walau ba'dal hijrah wal madani ma nuzila bil Madinah. Jadi bahwasanya ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Jadi ini berdasarkan tempat turunnya, bukan berdasarkan waktu turunnya. Nah, selain itu juga ada ulama yang berpendapat berdasarkan dengan khitobnya atau orang yang diajak bicara, objek yang dimaksud dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan bahwasanya al-Makki ma waqa'a khitoban li ahli Makkah wal Madani ma waqa'a khitoban li ahli Madinah. Kalau khitobnya untuk orang Makkah ya berarti dia Makkiyah. Nah, yang khitobnya untuk orang Madinah ya namanya ayat Madaniyah. Nah, dari tiga pendapat ini yang paling banyak dipilih atau yang At-Ta'rif Al-Mukhtar adalah yang pertama ya, yang menjadi pendapat yang paling kuat. Nah, bagaimana cara mengetahui sebuah ayat itu Makki atau Madani? Ada dua cara. Yang pertama dinamakan dengan cara yang sima'i. Nah, yang sima'i itu dari lafadz sama, dari kata musama'ah yang berarti mendengarkan. Maksudnya adalah mendengarkan apa yang pernah diutarakan oleh para sahabat dan seterusnya. Itu yang sima'i. Jadi bukan berdasarkan teori, tapi karena memang sudah dari sananya diberitahunya seperti itu. Itu kalau sima'i. Ada juga caranya yang disebut dengan kiasi ijtihadi. Nah, kalau sima'i tadi adalah tempatnya itu berdasarkan khobar atau berdasarkan hadis yang bersambung, sedangkan yang kiasi ijtihadi ini berdasarkan penelitian para ulama, kemudian melihat tanda-tanda dari Makki dan Madani yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Nah, yang sima'i misalnya contohnya adalah apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang sangat ahli masalah tafsir.
Bahkan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Banyak sahabat yang berpendapat bahwasanya Ibnu Abbas itu orang yang paling mengerti dengan tafsir Al-Quran setelah Rasulullah SAW wafat ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nazalat suratul An'am bi Makkah lailan jumlatan haulaha sab'una alfa malakin yaj'aruna haulaha bitasbih. Artinya bahwasanya surat Al-An'am ini turun di kota Mekah dalam satu malam. Turun di Mekah dalam satu malam satu surat. Dikatakan ya oleh Ibnu Abbas bahwasanya surat Al-An'am ini diturunkan satu surat penuh di kota Mekah dalam satu malam. Haula sabuna alfa malakin yaj'aruna haula bitasbih. Nah, di samping-sampingnya, di sekitarnya itu banyak sekali malaikat yang melangitkan tasbih, membacakan tasbih di situ. Itu contoh dari yang semai yang diberitahukan oleh Ibnu Abbas. Nah, kalau yang kias ijtihadi itu berdasarkan teori atau kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Contohnya misalnya dalam kita ingin mengetahui surat atau ayat yang kita baca itu maki atau madani dilihat dari tanda-tandanya. Yang maki misalnya di situ ada lafaz-lafaz seperti lafaz kalla la tuti' wasjud waqtarib misalnya. Berarti ini ayatnya suratnya adalah surat maki ya, karena ada lafaz kalla. Atau di dalam surat atau ayatnya itu ada ayat-ayat sajadah. Kalau ada ayat sajadah berarti ayat tersebut atau surat tersebut adalah surat maki ya. Nah, kemudian selain itu juga diawali dengan lafaz ya ayyuhan nas. Khitabnya adalah ya ayyuhan nas. Nah, selanjutnya juga di dalamnya kisah Adam wa iblis disebutkan kisah Nabi Adam dengan kisah iblis, di mana Nabi Adam dikelabui untuk makan buah khuldi. Kisahul Anbiya wal Umam as-sabiqah, kisahnya para nabi dan umat-umat terdahulu. Ada huruf-huruf taji, huruf-huruf di awal surat, kecuali surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kemudian ada juga surat-surat Al-Mufassal, surat-surat pendek. Nah, ini tanda-tanda yang bisa kita jadikan kaidah untuk melihat surat atau ayat itu makiyah atau madaniyah. Nah, selain itu juga kalau dalam surat madaniyah kita lihat di situ ada fihal hudud wal faraid, ada pembahasan tentang hudud, hukum kriminalitas yang dibahas dalam fikih itu ya. Kalau ada hukum-hukum seperti ini termasuk juga faraid, hukum waris, itu berarti surat-surat ini adalah surat-surat madaniyah. Suratun fiha idznu bil jihad, ada surat yang mengizinkan untuk berjihad ya, dalam konteks Rasulullah pada waktu masih di Madinah. Jadi kalau ada surat-surat atau ayat yang dalam surat atau ayat tersebut konteksnya terdapat konteks jihad, maka surat tersebut adalah surat madaniyah. Fiha dzikrul munafiqin, menyebutkan tanda orang munafik, menyebutkan perkara tentang orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut ya. Ini tanda-tanda dari surat yang madaniyah. Nah, selanjutnya tema-tema surat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau surat Madaniyah tema dan ciri-cirinya itu menjadi satu ya. Ciri-cirinya dari surat Madaniyah itu ya temanya itu. Ada hukum-hukum perdata, hukum pidana, ada jihad dan juga izin untuk berjihad. Kemudian ada masalah orang-orang munafik dijelaskan di situ. Selain itu juga ada hukum-hukum yang bersifat muamalah, tentang ibadah, muamalah yang sudah mendetail isinya, maka itu adalah surat-surat madaniyah. Sedangkan kalau yang makiyah masih karena orangnya waktu itu di Mekah masih banyak orang-orang yang kafir belum masuk Islam, kebanyakan isinya adalah temanya tentang ajakan kepada tauhid, mengesahkan Allah, percaya dengan hari kiamat dan lain sebagainya. Kemudian kisah Nabi dan umat terdahulu, ada akhlak-akhlak yang mulia. Kalau suratnya makiyah maka temanya seperti ini, masih tema-tema yang mengajak untuk masuk ke Islam, memberitahukan tentang tauhid dan tidak lupa tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Termasuk juga di dalam surat-surat Makkiyah ini banyak terdapat sumpah dan sajak-sajak, karena termasuk dari
cara untuk menarik orang kafir masuk Islam itu adalah dengan sumpah, dengan sajak-sajak, karena waktu itu yang paling marak, yang paling banyak digemari adalah sajak dan syair. Sedangkan sumpah ini untuk memperkuat perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara surat-surat dan ayat-ayat yang termasuk surat Makkiyah dan surat Madaniyah, ini diantaranya ya. Secara simai maupun kiasi ijtihadi, yang merupakan surat Al-Makkiyah adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai At-Tahrim di situ ya. Ada sebanyak 20 surat. Kemudian ada surat-surat yang masih diperdebatkan, diperselisihkan apakah di situ surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Di antaranya ada Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzal, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatih, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin. Dan selebihnya dari ayat-ayat ini, dari surat-surat ini merupakan surat Madaniyah. Nah, sebenarnya ada juga pembahasan lain tentang surat Makkiyah yang berisi surat Madaniyah dan yang berisi ayat Madaniyah. Ada juga yang pembahasan surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Itu macam-macamnya pembahasan dalam masalah ini. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari Makki dan Madani. Manfaatnya adalah untuk mengetahui nasah dan mansuh, mengetahui hukum-hukum yang sudah dimansuh, semisal hukum khamr yang mana awalnya dulu masih diperbolehkan sampai akhirnya dilarang sama sekali. Kemudian mengerti tarikh, tasyri, kapan syariat ini disyariatkan atau diperintahkan, kapan syariat ini dilarang, dan lain sebagainya. Kemudian ada tadarruj hukum seperti yang khamr tadi ya, khamr yang awalnya diperbolehkan, kemudian kalau bisa jangan minum sampai akhirnya haram sama sekali. Kemudian juga untuk menjadi pembantu, menjadi alat untuk membantu kita dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga ini juga bisa menjadi konsep dalam berdakwah, karena dalam berdakwah itu kalau orangnya itu belum masuk Islam, kita gunakan cara dakwah dengan seperti yang digunakan dalam ayat-ayat Makkiyah. Kita beritahukan akhlak yang baik, kita beritahukan masalah tauhid. Kemudian baru ketika masuk Islam kita beritahukan tentang seperti ayat Madaniyah, tentang hukum-hukum Islam, hukum ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW, karena ayat-ayat yang turun tadi dari Makkiyah, Madaniyah juga menjelaskan bahwasanya ini terjadi sebelum hijrah, ini terjadi setelah hijrah. Jadi kita tahu hal-hal yang melatar belakang itu semua, sehingga kita tahu bagaimana sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.